أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat LC yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, senang dan bahagia sekali pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan atau perjumpaan kita ini senantiasa menambah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Ada awalnya atau ujungnya dan ada akhirnya. Setelah kita sebulan penuh berpuasa, sudahkah kita mendapatkan dari tujuan yang kita lakukan, yaitu ibadah puasa itu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan oleh Nabi SAW, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu menahan lisan kita untuk tidak berdusta, lisan kita untuk tidak bersaksi yang saksi palsu. Begitu juga syahwat kita untuk kita senantiasa salurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar setelah bulan Ramadan keistiqomahan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita tetap terus berjalan, ya. Bagaimana kita bisa istiqomah selepas bulan Ramadan? Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Istiqomah itu para sahabat yang budiman artinya al-i'tidal, artinya lurus lempeng, ya. Tidak menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Ketika ditanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang makna istiqomah itu, beliau menjawab, ya, Allah tusyrik billahi syai'an. Beliau mengartikan istiqomah itu tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga maksudnya lurus berjalan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asal dari istiqomah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al istiqomah antastaqima 'alal amri wan nahyi wala taruhu rawghan ats-sa'lab.
engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri seperti serigala ketika mengendap-endap mangsanya, itu kan menoleh ke sana, menoleh ke kiri. Tidak. Jadi istiqomah itu kita lurus. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kita tetap fokus pada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, makna istiqomah hiya suluk as-siratil mustaqim, yaitu berjalan menempuh jalan siratul mustaqim yang lurus. Wahyad din al-qayyim, yaitu agama Allah yang mulia. Min ghairi ta'rij anhu yumnatan wala yusratan, tidak melenceng menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah ini bagaimana kita menjaga keimanan kita, amal soleh kita setelah bulan Ramadan. Biasanya ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, kita semangat luar biasa, baca Qur'annya, bahkan sholat jamaahnya, sholat sunnah tarawehnya, yang tadinya kita mungkin bolong-bolong itu jadi rutin setiap malam. Sedekahnya, berbuat baiknya, menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga anggota badannya. Nah, bagaimana agar ini tetap terus terjaga di luar bulan Ramadan? Jangan sampai kita sudah bangun ini istana ketakwaan, istana kebaikan, keimanan kita, kemudian kita hancurkan setelah bulan Ramadan. Jadi seorang muslim beribadah kepada Allah itu bukan musiman. Ya, Ramadan itu setahun, 1 bulan dan akan berlalu. Dan ketaatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengenal musim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan istiqomah, seorang ulama, ya, Bishr al-Hafi rahimahullah taala, ya, beliau pernah berkata, inna unasan yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fi. Dikatakan kepada beliau, manusia kalau di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh, bersemangat. Ya, fa idza insalakha Ramadan taraku dzalik. Kalau Ramadan sudah selesai, akhirnya mereka malas lagi sholat malam, malas lagi baca Al-Quran. Kita kan sadari gitu, semua begitu ya. Kalau sudah bulan Ramadan, lupa itu mushaf. Yang tadinya 1 hari bisa minimal 1 juz ya, atau bahkan lebih daripada itu, udah itu. Kemudian sholat jamaah ya, lewat saja. Sholat lail, sholat witir. Sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, sepanjang malam disunahkan witir. Puasa sudah nggak pernah lagi. Nah, bagaimana ini wahai imam? Maka dikatakan beliau berkata, bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sungguh buruk satu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Tidak sholat malam kecuali di bulan Ramadan saja. Tidak mengkhatamkan Al-Quran kecuali di bulan Ramadan saja. Nggak ada agenda itu khatmul Quran atau mengkhatamkan Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Nggak ada itu agenda sholat witir kecuali bulan Ramadan. Nggak ada itu sholat tahajud atau sholat malam kecuali bulan Ramadan. Nah, kata beliau, sungguh buruk kalau kita masih begitu para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ya oleh ba'dus salaf, ulama salaf mengatakan laisal ajab mimman halaka wa kaifa halaka. Jadi yang menakjubkan itu bukan orang yang sengsara dan bagaimana dia bisa sengsara, atau orang yang ketika di bulan Ramadan itu semangat, kemudian di bulan Ramadan ditinggalkan, bukan. Yang menakjubkan itu bukan seperti itu banyak artinya. Yang menakjubkan itu adalah wa innamal ajab ya, mimman naja wa kaifa naja. Nah, ini orang yang menakjubkan, yang keren itu adalah mereka yang setelah bulan Ramadan itu bisa istiqomah, selamat dari jebakan-jebakan setan. Dikatakan oleh Wahab
Ibnu Munabbih, seorang salafus soleh, marra rajulun abidun ala rajulin abidin. Ada seorang soleh berjalan ketemu dengan orang yang soleh. Ya. Faqala malak, kenapa engkau? Ditanya begitu. Qala ajibtu min fulan, aku takjub dengan si fulan. Annahu qad balagha min ibadatihi wa malat bihi dunya. Dulu ketika bulan Ramadan misalnya begitu kan, dia itu semangat. Sekarang setelah bulan Ramadan lupa itu, ya, terpedaya dengan apa? Dunia, nggak sholat lagi karena urusan pekerjaan, ya. Padahal nggak bertentangan antara pekerjaan dengan sholat itu. Kita aja yang mempertentangkan gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Nah, apa namanya, dia sungguh takjub gitu kan. Faqala bi'ajal, maka dia langsung berkata, la ta'jab mimman tamilu bihid dunya. Jangan kau takjub dengan orang yang terpedaya dengan dunia. Walakin i'jab mimman istaqama. Nah, tapi takjublah dengan orang yang bisa istiqomah. Katakan oleh para ulama, para sahabat yang beriman ya, al istiqomah ya, itu apa? Bukan seorang bisa terbang, bisa apa menghilang, kebal di pojok, bukan. Tapi apa? Karomah ya, karomah terbesar itu bukan itu, bukan bisa terbang, bisa menghilang, enggak, tapi luzumul istiqomah. Kita bisa eksis beristiqomah terlebih setelah bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita menjaga agar kita bisa istiqomah selepas atau setelah bulan Ramadan? Ada beberapa amalan para sahabat yang beriman yang bisa membantu kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita semuanya. Yang pertama, yaitu kita lanjutkan istimrariyah al-muhafadzah ala sholatin fi waqtiha. Jadi kita teruskan lanjutkan sholat di waktunya, tepat pada waktunya. Dan kita pekerjakan dengan berjamaah di masjid. Biasanya lah apa namanya, ketika di bulan Ramadan kita berlomba-lomba itu. Lomba-lomba untuk datang ke masjid. Nah, kita lanjutkan sholat di masjid. Bagi laki-laki ya, itu hukumnya sangat dianjurkan, bahkan para ulama mengatakan wajib gitu ya, yang nggak ada uzur. Dan beliau mencontohkan sholat itu di masjid, sholatnya laki-laki. Bahkan dulu para sahabat ridwanullah ta'ala ajmain, ketika ada orang ya muslim lalu tidak ada uzur syar'i, alasan syar'i, kemudian kok sholatnya tidak di masjid, itu terduga kalau jangan-jangan dia munafik. Ya, karena orang munafik itu berat ya. Athqalus shalawat alal munafikin. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu apa? Salat fajar, salat subuh, dan salat isya berjamaah di masjid. Nah, ini apalagi yang enggak salat orang munafik zaman dulu itu apa? Masih salat. Tujuannya apa? Yuraunan nas. Biar setor muka lah ya. Ketahuan bahwa dia ke masjid tapi nggak ada iman. Maka itu ya, kita biasakan kebaikan ini, teruskan, lanjutkan untuk senantiasa datang ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya laki-laki, seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Kemudian yang kedua, kalau kita di bulan Ramadan ya, syiar yang utama adalah puasa. Di bulan Ramadan pun masih ada puasa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang puasa Ramadan, ini buat laki-laki dan wanita, sama ini. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, 6 hari ini bisa berturut-turut, bisa dijeda sesuai dengan kelapangan dan kesanggupan kita. Kana kasiyamid dahr. Pahalanya itu seperti puasa selama 1 tahun full. Nah, ini penjelasan para ulama. Kenapa? Ya. Bulan Ramadan itu kan ya umumnya 30 hari. Ya, kemudian
Syawal 6 hari. Jadi 36. Nah, kebaikan dilipat gandakan dengan 10. Sehingga menjadi 360. Seolah-olah puasa setahun penuh. Dengan puasa menambah puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Dilanjutkan lagi mungkin nanti setelah bulan Syawal masih ada puasa Daud bagi yang mampu, Senin Kamis ya. Bahkan wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah ya, di antaranya untuk puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Ya, dianjurkan di bulan di tanggal 13, 14, 15, tapi para ulama mengatakan boleh. Yang penting 3 bulan. 3 hari dalam 1 bulan. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memperbanyak istighfar ini. Yang ketiga. Ya, agar kita tetap istiqomah selepas bulan Ramadan, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada pada saudara kita, teman kita, tetangga kita, seolah-olah kekurangan kita di sana. Sehingga kita memandang bahwa dalam masalah dunia dia lebih baik, sehingga akan muncul potensi untuk hasad kepada saudara kita. Dalam masalah dunia, lihat yang lebih bawah daripada kita. Itu lebih mendekatkan kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu punya ajaib, kata para ulama ya. Punya keajaiban, bisa melapangkan rezeki, menghilangkan kesusahan, mempermudah segala urusan, mendatangkan keridhaan Allah. Bahkan bisa dengan izin Allah bagi mereka yang ingin memiliki keturunan, memperbanyak istighfar itu solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya terserah. Ya, secara umum minimal ya 70 sampai 100 begitu kan. Kalau kita mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar setiap hari antara 70 sampai 100. Ya. Apalagi kita yang banyak dosa ini. Setelah bulan Ramadan setannya sudah dilepas kembali. Kalau di bulan Ramadan kan setan-setan dibelenggu, sufidatis syayatin, wa maradatul jin. Dedengkotnya jin itu dibelenggu sama Allah. Makanya semangat kita untuk beribadah itu luar biasa. Itu enggak ada, ini benar-benar karomah. Kita rasakan begitu mudahnya kita melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Yang itu tidak kita dapati di bulan-bulan selain Ramadan. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ini dijaga? Yang keempat, para sahabat yang budiman, yaitu ad-doa. Perbanyak doa. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diistiqomahkan. Ya, seperti doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, kita di bulan Ramadan hati kita semangat, kita bertobatnya semangat. Di bulan Ramadan bisa enggak kita? Bisa jadi kita berbalik kan? Makanya kita minta ditetapkan, diistiqomahkan hati kita. Itu. Ya, perbanyak doa dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Kemudian yang kelima, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, bahkan kita mulai target lagi, kalau di bulan Ramadan saya sudah khatam, alhamdulillah, lanjutkan, programkan khatam lagi, misalnya sebulan sekali, ya, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Ya, ada program, agendakan lagi. Bukan hanya di bulan Ramadan saja khatamnya, itu tidak. Ya, ini jadikan agenda rutin kita. Ya. Jadi untuk membaca Al-Quran, bahkan kita dianjurkan ketika di sholat tahajud memperpanjang bacaan Al-Quran. Nah, ini dengan kita membaca Al-Quran, ya, ketersambungan kita dengan kalamullah, ya, firman-firman Allah itu akan terus eksis. Ya, kita diingatkan, ditadaburi lagi.
Ya, ditadaburi lagi, dipelajari lagi Al-Quran, dikaji, digali kembali ya, ayat-ayat Al-Quran itu. Bahkan yang belum bisa membaca tambah semangat lagi, harus ada agenda. Kalau bulan Ramadan ini saya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah saya akan belajar. Nanti masuk di bulan Ramadan ke depan, kalau Allah izinkan kita, Allah panjangkan umur kita, saya sudah lancar gitu. Nah, ini apa? Membaca Al-Quran. Yang kelima, para sahabat LC yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyemangati diri kita ya, untuk membiasakan melaksanakan sholat-sholat sunnah, terutama sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada yang sangat ditekankan yaitu sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Kita yang muakkadah itu yang ditekankan ada 12, 10 atau 12. 2 rakaat sebelum sholat fajar, yang fadilah atau keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu untuk laki-laki dan wanita. Wanita yang di rumah pun ini juga dianjurkan. Ya, bukan hanya yang datang ke masjid juga saja, enggak. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, apa sih dunia dan seisinya? Itu di sisi Allah 2 rakaat sebelum fajar atau subuh ini jauh lebih mulia. Karena di sisi Allah itu yang namanya dunia itu enggak sebanding dengan sayap nyamuk. Seperti setetes air kalau kita main ke pantai, bolehlah setelah bulan Ramadan kita rekreasi untuk menyegarkan sambil tadabbur ke pantai, ke gunung ya dan lain sebagainya. Yang jelas kita ada nuansa untuk tadabbur dan tafakur ya. Celupin ya, ini yang netes ini dunia. Nah, 2 rakaat sebelum fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita jadi orang kaya gitu ya, kalau kita paham. 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi kan 2 ya, tambah 4 jadi 6 udah. Dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur jadi 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Terus sebelum asar dan sebelum maghrib itu kata para ulama sholat sunnah di situ adalah sholat sunnah ghairu muakkadah. Ya, boleh dianjurkan ya, tapi tidak ditekankan banget seperti ini. Nah, balasannya apa? Para sahabat yang beriman, barang siapa yang membiasakan diri 12 rakaat selain sholat fardu, Allah bangunkan baginya rumah atau istana di surga. Sekarang kalau kita beli rumah yang mungkin 80 meter gitu, itu ratusan juta. Bahkan kalau KPR ya, di kredit 15 tahun itu jadi hampir 1 M. Ya, kita dibangunkan Allah rumah, desainnya Allah yang mendesain gitu kan. Bahan bangunannya dari emas dan perak. Perabotannya sudah lengkap. Kalau kita beli rumah kan jarang sama perabotannya. Ini sudah lengkap. 12 rakaat tadi. Terus dawamkan, rutinkan setelah kita lepas dari bulan Ramadan. Nah itu. Tadi yang ke-6, kemudian yang ke-7, kita membiasakan diri zikir pagi dan petang. Begitu juga wirid. Wirid itu bacaan-bacaan. Misalnya sebelum makan ya baca basmalah. Setelah makan ucapkan alhamdulillah. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Zikir pagi dan petang. Ya, rutinkan itu para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak hafal, enggak harus dihafal, tapi dibaca. Dibaca kan banyak yang aplikasi atau kitab atau buku-buku yang PDF sudah banyak, itu manfaatkan. Kita baca itu. Kita hayati, kita renungkan, jadikan itu sarapan atau gizi kita kalau pagi hari. Kalau sore ya sebagai nutrisi bagi kita ketika di malam hari. Zikir pagi dan petang sangat penting sekali. Menjaga kita dari berbagai macam keburukan, menjaga kita dari membentengi kita dari tipu daya setan dan beragam amalan yang menjadikan kita celaka seperti sihir dan lain sebagainya.
Yang kedelapan, agar kita tetap istiqomah selepas bulan Ramadan, al-mudawamah ala apa? Qiyamil lail. Rutin mencoba untuk eksis dari sholat malam, sholat tahajud. Kalau sholat tahajud di bulan Ramadan itu namanya tarawih atau qiyamul Ramadan. Di luar Ramadan biasanya disebut sholat tahajud. Lanjutkan itu. Saya nggak bisa 11 rakaat. Ya turunkan. Gitu kan. Jadi misalnya katakanlah 9, 7. Karena kan sama witir ya, ganjil jumlahnya. Minimal banget itu sholat witir. Minimal sekali itu. Kalau kita capek, kalau kita misalnya sibuk, ya habis sholat isya itu boleh witir. Kayak witir itu waktunya setelah sholat isya sampai sebelum fajar. Panjang kan? Minimal 1 rakaat. Ini amalan atau sholat sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW walaupun dalam kondisi safar, sholat witir. Kemudian yang 9, sahabat yang budiman, yaitu bergaul dengan teman yang baik, yang soleh. Betapa banyak teman yang buruk itu akan menghancurkan kita. Kita sudah di bulan Ramadan membangun ketakwaan, membangun keimanan, amal soleh. Kita gaulnya salah, ya sudah. Kita gaulnya salah, kita jadi menurut kebiasaan mereka, almarhum ma'adini khalilihi. Seseorang itu akan terbawa dengan kebiasaan saudara atau temannya. Kalau teman kita baik, insya Allah kita ya diajak membaca Quran, pengajian, ya macam-macam lah itu. Kalau buruk ya nongkrong di diskotik, mabuk-mabukan, ya pacaran, zina, itu udah sering seperti itu. Maka selektif dalam bergaul. Termasuk juga dalam bergaul di media sosial. Jangan sampai kita asal berteman, tidak. Kalau teman-teman yang tidak mengingatkan kita kepada ketakwaan, ya sebaiknya kita tinggalkan itu. Yang ke-10 ya. Jangan sekali-kali untuk mencicipi lagi kemaksiatan. Yang ke-10. Kembali lagi, coba-coba lagi yang kita di bulan Ramadan yang pacaran sudah diputusin ya. Lebaran kan udah itu kerasa itu. Jangan. Udah lanjutin. Jomblo fisabilillah bagus. Ya, daripada kita bermaksiat dengan orang yang tidak halal kepada kita, ya jangan udah kita kalau nggak halal mendingan tidak, kalau tidak halal mendingan tidak, karena itu adalah jebakan dan lingkaran setan yang akan menjerumuskan kita. Kemudian yang ke-11 ini sebelum terakhir ya, paling tidak ada 12 cara agar kita atau amalan agar kita bisa istiqomah selepas Ramadan. Membaca sirah Nabi SAW dan biografi para salafus soleh dari kalangan sahabat dan para ulama. Kita baca. Jangan yang dibaca hanya misalnya biografinya para atlet, para penyanyi, artis, enggak. Tapi kita baca biografi Nabi SAW, istri-istri beliau, bagaimana kesabarannya, bagaimana kesemangatannya, bagaimana infaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana ibadahnya ketika di malam hari, bagaimana sabarnya ketika mereka diganggu oleh orang-orang yang jahil, bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga, dengan Al-Quran, dengan masyarakatnya. Nah ini kita dapati itu, baca sirah mereka, biografi mereka, bagaimana semangat mereka dalam mengajarkan kebaikan. Dan yang terakhir, para sahabat yang beriman, yaitu ini penting sekali ya, agar kita istiqomah, yang ini bahkan menjadi bahan bakar istiqomah kita, yaitu mencari ilmu, talabul ilmi, ilmu syar'i maksudnya, ilmu agama, ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang sunnah yang benar, itu kan, ilmu yang sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Nah ini setelah bulan Ramadan lanjutkan itu, terus cari. Ya, karena dengan ilmu ini keimanan kita akan bertambah. Dengan ilmu kita tahu halal dan haram, ya kan? Kalau tanpa ilmu agama kita nggak tahu yang halal dan yang haram, gitu kan? Kita libas, kita labrak saja, enggak. Dengan ilmu kita akan menjadi orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yarfa'illahu alladhina amanu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman dari kalangan kalian dan yang memiliki ilmu. Lanjutkan kita kajian ya, apalagi sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sarannya atau jalan-jalannya atau medianya, bisa ya kita paling afdal gitu mendatangi halaqah ilmu, pengajian ya, atau dengan menyaksikan video-video ceramah ya seperti ini bagian, atau membaca buku ya, menelaah, meneliti dan lain sebagainya. Nah, sahabat LC yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa amalan yang insya Allah bisa menjadikan kita tetap istiqomah selepas bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري